selamat datang di video kelompok 6. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan menyampaikan apa aja sih materi yang bakal dibawain sama teman-teman kelompok 6. Nah, sebelumnya tema dari kelompok 6 ini pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, apa aja sih materinya yang bakal disampaikan? Kayak yang pertama itu bentuk model kurikulum, terus peraturan pemerintah, kisah nyata dari kacamata BK, implementasi dan layanan BK, perspektif strategis, lalu prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi, teknologi pembelajaran, dan juga model layanan pembelajaran. Nah, seru banget gak sih pembahasannya? Kayak gak usah nunggu lama-lama lagi gak sih? Kita langsung aja saksikan. Cek ya! 4 bentuk model kurikulum ABK. Yang pertama itu adalah model duplikasi. Nah, jadi model duplikasi ini adalah menggunakan kurikulum yang sama persis dengan kurikulum reguler atau kurikulum nasional yang biasa digunakan oleh anak-anak tanpa hambatan. Nah, kurikulum model duplikasi ini cocok untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kecerdasan setara dengan anak-anak yang normal atau reguler gitu. Nah, yang kedua itu adalah model modifikasi. Nah, jadi model modifikasi ini adalah di mana kurikulum nasional disesuaikan atau dimodifikasi dengan kebutuhan atau kemampuan si anak berkebutuhan khusus ini yang mungkin sangat berbeda dengan anak-anak biasa pada umumnya. Yang dimodifikasi di sini biasanya itu adalah materi pembelajarannya, terus juga proses pembelajarannya, atau mungkin evaluasi yang dilakukan setelah pembelajaran. Terus yang ketiga nih, ini ada model substitusi. Nah, model substitusi itu mengganti beberapa bagian kurikulum reguler atau kurikulum nasional yang tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mempelajari materi yang setara dengan kurikulum reguler ini. Misalnya nih, mengganti materi yang kayak susah banget untuk dipahami oleh anak berkebutuhan khusus. Misalnya anak tunarungu. Nah, di anak tunarungu ini di pelajaran seni budaya mengganti pelajaran musiknya itu dengan seni rupa atau menggambar gitu. Yang keempat, ini ada model omisi. Nah, model omisi ini adalah kurikulum yang menghilangkan bagian tertentu dari kurikulum nasional atau reguler jika materi yang ada di dalam kurikulum nasional atau reguler ini tidak memungkinkan untuk dikuasai oleh anak berkebutuhan khusus karena hambatan yang dimilikinya. Oke, lanjut ke model layanan pembelajaran. Dalam pendidikan inklusi di sini itu menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus itu ditempatkan di dalam satu sistem kelas agar mereka itu tetap mendapatkan hak belajarnya secara optimal. Di sini itu ada 5 penempatan kelas. Yang pertama itu ada kelas reguler atau inklusi penuh, di mana siswa itu belajar bersama siswa yang lainnya di dalam satu kelas yang sama. Di sini itu guru menyesuaikan metode pembelajarannya agar seluruh siswa itu bisa mengikuti pembelajarannya. Oke, yang kedua itu ada kelas reguler, di mana siswa berkebutuhan khusus di sini itu masih berada di dalam kelas yang sama, tetapi dalam kelompok kecil, yang dimana mereka itu mendapatkan perhatian atau pendampingan dari guru. Yang ketiga itu ada kelas pull out. Siswa belajar di kelas reguler, tetapi pada waktu tertentu mereka itu ditarik keluar untuk mendapatkan layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya itu dengan guru pendamping khusus. Yang keempat itu ada kelas khusus, di mana siswa belajar di kelas yang terpisah dalam satu sekolah reguler. Biasanya itu digunakan jika kebutuhan belajarnya itu masih memerlukan penanganan yang lebih intensif lagi. Yang kelima itu ada kelas kombinasi, yaitu kelas khusus dan juga kelas reguler, di mana siswa belajar di kelas khusus, tetapi tetap diberi kesempatan untuk berinteraksi dan juga belajar bersama siswa lainnya, tetapi pada mata pelajaran atau kegiatan tertentu saja. Berdasarkan peraturan pemerintah,
Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kelainan fisik. Yang kedua itu adalah kelainan mental. Yang ketiga itu adalah kelainan perilaku dan yang keempat itu adalah kelainan ganda. Nah, yang pertama itu adalah kelainan fisik. Nah, kelainan fisik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tunanetra. Nah, tunanetra itu adalah anak yang memiliki hambatan penglihatan. Terus yang kedua itu adalah tunarungu. Nah, tunarungu ini adalah anak yang memiliki hambatan pendengaran. Yang ketiga ini adalah tunadaska. Nah, tunadaska ini adalah anak-anak yang memiliki hambatan di fungsi alat geraknya. Yang kedua itu adalah kelainan mental. Nah, kelainan mental itu biasanya disebut dengan tunagrahita. Jadi tunagrahita itu adalah anak-anak yang dimana mereka tuh mempunyai hambatan intelektual dan hambatan ini tuh terjadi ketika sebelum mereka menginjak umur 18 tahun. Nah, yang ketiga itu adalah kelainan kepribadian. Nah, kelainan kepribadian ini biasanya disebut dengan tunalaras. Jadi, tunalaras itu adalah di mana anak-anak itu mereka mempunyai hambatan dalam berperilaku sosial dan juga mereka tuh sulit untuk mengontrol emosi mereka gitu. Nah, yang keempat nih, yang terakhir itu adalah kelainan ganda. Biasanya disebut tunaganda. Jadi, di mana anak-anak ini mempunyai hambatan yang lebih dari satu hambatan, yang mungkin 2 atau 3 gitu. Oke, berikutnya ada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Prinsip yang pertama yaitu pendidikan yang ramah. Terciptanya lingkungan yang ramah bagi guru dan juga murid akan mendorong partisipasi anak berkebutuhan khusus untuk belajar. Selain itu, dapat mendorong minat guru untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Lalu, prinsip yang kedua adalah mengakomodasi kebutuhan. Mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik dengan memperhatikan setiap kondisi peserta didik. Karena berbedanya setiap kondisi peserta didik akan mempengaruhi juga pada kebutuhan yang berbeda, gaya belajar, dan juga tingkat belajar yang berbeda. Maka dari itu, dibutuhkan kurikulum yang fleksibel agar dapat mengakomodir seluruh anak berkebutuhan khusus di sekolah. Dan prinsip yang ketiga adalah mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. Dalam pendidikan inklusif, sekolah sebagai penyelenggara harus bisa memberikan pendidikan terbaik dan juga seoptimal mungkin agar anak-anak yang memiliki hambatan dapat mengatasi permasalahannya dan juga dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perspektif strategis dan tantangan nyata. Yang pertama itu sinergi tenaga ahli dan guru. Jadi keberhasilan sekolah inklusi itu didukung dan juga kerjasama dengan guru BK, guru kelas, dan juga tenaga ahli seperti Widya Iswara. Oke, yang kedua indikator keberhasilan layanan inklusi. Jadi keberhasilan layanan inklusi itu dinilai dari budaya sekolah yang menghargai dan menerima adanya ABK. Terus yang kedua dukungan dari sekolah, dan yang terakhir itu tersedianya media dan layanan khusus yang benar-benar dapat digunakan. Ketiga itu tantangan partisipasi siswa. Jadi di luaran sana tuh masih ada hambatan seperti kurangnya keterbukaan orang tua terhadap keterbatasan anak dan juga keterbatasan guru pembimbing khusus, sehingga guru BK tuh memiliki beban lebih besar. Oke, materi yang keempat yaitu optimalisasi teknologi. Jadi teknologi itu dapat membantu ABK dalam memahami materi dan juga dapat membantu dalam berkomunikasi secara baik. Misalnya visualisasi digital dan juga media pembelajaran yang dapat dengan mudah dipahami oleh anak ABK. Oke, berikutnya ada teknologi pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Jadi di dalam kelas inklusi perlu adanya target antara anak-anak yang normal dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mereka memerlukan teknologi, maka dilakukan dengan teknologi adaptif. Nah, dalam pengembangan teknologi adaptif yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak penyandang cacat dengan kompensatoris yang dimilikinya dalam berbagai kegiatan akademik di sekolah.
Nah, dalam tindakan reflektifnya memerlukan dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada kesenjangan dalam menggunakan komputer dan teknologi informasi dan komunikasi bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikurangi dalam konteks pendidikan inklusi. Lalu yang kedua, ada bahwa penggunaan komputer dan teknologi informasi dan komunikasi oleh anak berkebutuhan khusus dapat digunakan untuk mengembangkan pengajaran yang berpusat pada siswa dan dapat menyamakan dengan anak normal lainnya dalam setting pendidikan inklusi. Nah, selain itu, penggabungan kelas dan penggunaan teknologi adaptif ini tuh harus sejalan dengan pendidikan yang ada saat ini. Nah, guru-guru juga tidak dapat menerapkan secara mandiri di sekolah. Jadi perlu pihak sekolah ini bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang memahami teknologi informasi dan komunikasi yang memang memiliki minat terhadap kebutuhan dari siswa-siswa yang berkebutuhan khusus dalam menggunakan teknologi adaptif ini. Kasus ini diambil dari jurnal hasil International Conference on Islamic Educational Guidance and Counseling dengan judul Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusli SMP Negeri 17 Muko-Muko. Dipaparkan bahwa siswa ABK di sekolah ini terdiri dari anak dengan hambatan autis dan juga anak dengan gangguan lamban belajar. Pendidikan inklusi yang sekolah lakukan adalah yang pertama, proses penerimaan. Kegiatan penerimaan siswa ABK dilakukan bersamaan dengan siswa reguler lainnya tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Yang kedua, need assessment. Guru BK melakukan pengukuran kebutuhan khusus untuk mengetahui kemampuan, kekurangan, hal yang disukai atau tidak disukai, hingga riwayat kesehatan siswa sebagai dasar pembuatan program. Yang ketiga, kurikulum. Sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan hasil asesmen masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Implementasi layanan BK yang dilakukan di sekolah adalah yang pertama, layanan klasikal. Untuk siswa lamban belajar, pemberian layanan dilakukan bersama-sama dengan siswa normal lainnya di dalam kelas. Yang kedua, layanan khusus. Untuk siswa autis, pemberian layanan dilakukan secara terpisah di ruang BK agar prosesnya lebih efektif. Yang ketiga, materi layanan. Jika materi yang akan disampaikan dirasa terlalu berat, guru BK akan menyederhanakannya atau mengganti materi tersebut sesuai tingkat kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Oke, penyampaian materi sudah selesai. Sebenarnya gimana? Teman-teman suka nggak sama materinya? Semoga suka ya. Selamat kan materinya juga. Nah, penyampaian materi sudah selesai. Kami harap materi yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, gitu. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.